konten-konten yang dia bikin konsep secara masif untuk mempengaruhi milenial. Pertama, membenci pemerintah. Dan saya juga nggak tahu apakah tokoh yang kesambet kemarin itu juga merupakan bagian dari HTI. Saya tunjukkan lagi satu konten yang sifatnya juga sama, menggiring-giring para milenial untuk membenci pemerintahan ini dan sok pintar membuat diksi kepada salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, Gus Yahya. Coba kita dengar diksinya seperti apa. Ini ada di salah satu aplikasi yang digemari oleh milenial. Coba kita lihat atau kita dengar saja narasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita telah meninggal dunia, kita dikenang seperti apa saat kita hidup tergantung athar kita, jejak kita, omongan kita, gerak-gerik kita. Selalu kan pada pembukaan awal santun, manis sekali, membuai sekali, seolah-olah menggembuskan nada-nada surga. Tapi kita lihat lagi, kita dengar lagi maksudnya. Ini arahnya kemana? Koloni HTI ini. Tingkah laku kita dan pandangan-pandangan kita. Ketika ada tokoh yang mengatakan bahwa piagam PBB bisa jadi sumber hukum umat Islam, lah mau dikemanakan Al-Quran dan sunnahnya? Jadi bukan setelah ya, mungkin waktu yang bersamaan, ketika peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, Gus Yahya diundang dalam pertemuan, saya lupa nama forumnya, tapi nanti mudah-mudahan bisa dijelaskan. Nah, orang ini atau koloni HTI ini itu mempertanyakan. Nanti akan saya ulas seperti apa berita yang sebenarnya. Kita lanjutkan. Mendengar koloni HTI yang sedang bermanis-manis kata. Cekidot. Apakah hukum Islam tidak lebih mulia daripada piagam PBB atau piagam-piagam buatan manusia yang lain? Jelaskan. Jadi memahami satu konten dalam media elektronik, saya nggak ngerti. Apakah hanya mencomot judulnya saja atau membaca lengkap semua skripnya yang ada dalam berita tersebut atau berita online tersebut. Karena kebanyakan koloni-koloni hati ini memang tidak ubahnya seperti tukang sop buntut, memotong-motong satu berita, kemudian disimpan, diparalel dengan narasi-narasi yang dia bikin sendiri, yang tujuannya ya tidak lain dan tidak bukan ngumbah utak milenia gitu loh, brainwash, mencuci otak para milenial agar masuk ke kelompok mereka.
kita dengerin lagi nih si koloni ini. Ya Rob, kita berlindung dari orang-orang yang dia Islam, bahkan tokoh, tapi omongannya sungguh jauh di luar yang digariskan oleh Islam. Digariskan oleh Islam. Yang menggariskan hidup itu Tuhan, bukan Islam. Mana sih? Ngomong gitu aja juga nggak bener cara mendegrepsikannya. Nah, di pertengahan saya bicara tadi kan, ini tentang satu acara yang bersamaan dengan 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama. Gus Yahya diundang, kemudian pasti dong diberitakan. Nah, si koloni ini mencoba menginterpretasikan berita itu dengan sepenggal konten itu. Dan penggalan itu juga nggak ngerti. Yang tadi saya bilang, cuman mencatut judulnya saja, seperti tukang sop buntut. Buntut yang lawir itu saja nggak sampai ujung, kemudian disuguhkan. Padahal berita yang sebenarnya tentang pendapat orang tadi itu mengenai Gus Yahya terkait dengan piagam PBB, ini loh yang sebenarnya. Mari kita baca baik-baik deskripsi berita online yang memberitakan tentang Gus Yahya pada acara yang bersamaan dengan peringatan 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, ini judulnya aja seperti ini. Ketua PBNU, Gus Yahya maksudnya, piagam PBB bisa jadi sumber hukum bagi umat Islam. Nah, judulnya di berita Antara Jatim seperti itu. Kemungkinan hanya ini saja yang dicomot, tapi konten secara lengkap, narasi secara lengkap tidak dibaca. Entah goblok, entah dungu, entah nggak tahu lah. Nah, kalau kita telusuri satu persatu dari ungkapan Gus Yahya maksudnya, seperti ini. Apakah piagam PBB itu bersifat legal dalam Islam? Apakah ia sumber hukum bagi negara berpenduduk Islam? Jawaban dari pertanyaan itu, iya. Piagam PBB dapat menjadi sumber hukum yang mengikat bagi penduduk dan negara juga bangsa, termasuk Muslim. Ini mungkin yang dicomot saja, terus di frame, dibikin opini, potongan pendek nggak sampai 1 menit. Nah, padahal Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, menyampaikan bahwa piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Namun Gus Yahya juga bertanya, apakah piagam PBB itu bersifat legal dan dalam Islam? Apakah ia sumber hukum bagi negara berpenduduk Islam? Jawaban dari pertanyaan itu, iya. Piagam PBB dapat menjadi sumber hukum yang mengikat bagi penduduk dan negara bangsa, termasuk Muslim. Kata Gus Yahya dalam pidatonya, oh ya, ini acaranya Muhtamar Internasional Fikih
Peradaban 1 di Surabaya. Lanjut, jika demikian, ia pun kembali bertanya mengenai keabsahan Perdana Menteri India Narendra Modi sebagai wakil bagi warga India. Jadi pas acara itu Perdana Menteri India dikirim pada acara Muktamar Internasional Fikih Peradaban 1. Nah, apakah kita menganggap PM Perdana Menteri zaman itu, Perdana Menteri PBB maksudnya, ketika zaman itu yang ditandatangani sebagai wakil dari dan yang pantas dan representatif bagi Muslim India, sedangkan dia bukan Muslim. Nah, pada waktu itu kan ditandatangani oleh Perdana Menteri PBB yang waktu itu menjabat adalah Jawaharlal, nah ini susah banget, Jawaharlal Nehru, orang India. Jadi yang menandatangani piagam PBB itu kan orang India dan jelas dia bukan Muslim. Nah, apakah dia bisa menjadi wakil negara India termasuk Muslim? Itu pertanyaan dari Gus Yahya. Nah, meskipun demikian, piagam PBB dan organisasi PBB bukanlah sesuatu yang sempurna dan tak mengandung masalah sama sekali. Pada kenyataannya, realisasi isi piagam PBB juga menyisakan kekurangan. Namun, di sisi lain, piagam PBB juga mengakhiri konflik yang pernah terjadi. Hal tersebut juga menandai berdirinya bangsa-bangsa dan mencegah terjadinya kekacauan termasuk peperangan dan penderitaan kemanusiaan yang diakibatkan dari perang. Gus Yahya juga menyinggung soal kekhilafan yang oleh sebagian umat Islam dijadikan alternatif tatanan politik. Menurutnya, telah berlaku secara luas pandangan bahwa di mana ada kekhilafan, orang kafir menjadi objek diskriminasi. Penjelasannya kan panjang kan, bukan hanya sekedar di konten awal judul. Penjelasannya panjang, makanya kita, wahai para milenial, seksamalah ketika Anda melihat konten, mendengarkan narasi di konten itu, langsung saja yang ada di pikiran Anda adalah mosi tidak percaya. Itu penting. Kita lanjutkan. Kini kekhilafan yang representatif bagi umat Islam sudah the end. Pandangan fikih berpendapat bahwa mempersatukan umat Islam menjadi suatu yang luhur dan harus dicapai orang Islam dimanapun berada. Maka pertanyaannya yang pantas kita utarakan di sini adalah, apakah gagasan idealis ini pantas kita anut dengan mengandalkan bahwa semua umat Islam harus bernaung dalam satu otoritas politik? Apakah piagam PBB dapat menjadi landasan berpikir ke sana? Gus Yahya pun juga bertanya soal itu, tentang kekhilafan, landasan-landasan politik. Nah, mengakhiri pidatonya, Gus Yahya meminta jawaban dari para ulama atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi judul yang diomongkan oleh koloni HTI itu pertanyaan, bukan fatwa, bukan gagasan ide Gus Yahya. Goblok nih orang nih. HTI ini memang perlu dikebiri semua nih kayaknya nih. Nah, kita lanjut kepada momen Muktamar Internasional Fikih itu.
peradaban 1 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin pada hari Senin. Forum ini mengundang sedikitnya 15 pakar sebagai pembicara kunci, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, hadir sebagai pembicara antara lain adalah Rais AM PBNU KH Miftatul Akhyar, Wakil Grand Syekh Al-Azhar Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Duwalini, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, dan sejumlah ulama mancanegara lainnya. Kalau kita menilik dari video awal saya buka tadi, jelas-jelas koloni HTI itu males baca. Koloni HTI itu adalah tukang sop buntut, motong-motong konten, dan selalu diparalel dengan konten-konten yang dia bikin konsep secara masif untuk mempengaruhi milenial. Pertama, membenci pemerintah. Dan saya juga nggak tahu apakah tokoh yang kesambet kemarin itu juga merupakan bagian dari HTI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.